Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam video kali ini. Masih tetap membahas tentang statistika kependidikan. Namun apa kajian yang akan kita perdalam pada video ini? Berkaitan dengan variabilitas. Apa saja submateri yang akan kita pelajari berkaitan dengan range dan standar deviasi. Kayak tujuan perkuliahannya kurang lebih ada dua. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana cara menentukan range dari suatu set data. Kemudian memahami bagaimana cara menentukan variansi dan standar deviasi baik itu dari populasi maupun sampel. Oke, video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk menyajikan data baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun grafik. Namun ternyata masih ada kekurangan, yaitu belum bisa mengungkap semua informasi yang terkandung di dalamnya. Begitupun ketika kita sudah mempelajari tentang tendensi pusat, itu belum cukup tajam dan belum cukup teliti untuk mengungkap informasi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu ukuran lagi, yaitu penyebaran atau variasi data yang sebenarnya. Contoh, misal seperti ini. Ada hasil tes fisika dari kelas A dan kelas B. Berarti ada dua kelompok yang dibandingkan. Dan ternyata, jika kita mengukur tendensi pusatnya, yaitu mean, sama, yaitu 60. Namun, jika kita selidiki secara mendalam, jadi nilai kelas A itu tersebar antara 20 sampai 100. Sedangkan nilai kelas B itu tersebar antara 40 dan 70. Jika kita lihat ini terdapat selisih yang lumayan begitu jauh. Nah, ini juga bisa memperlihatkan kepada kita bahwa terdapat perbedaan kualitas belajar yang menonjol. Atau dari data tersebut atau dari informasi tersebut kita bisa mengangkat bahwa ada perbedaan sebetulnya meskipun miannya sama, ada perbedaan dari skor yang diperoleh karena selisihnya cenderung ada perbedaan. Nah, maka dari itu kita memerlukan yang namanya ukuran penyebaran data ini, atau lebih dikenal dengan measure of dispersion. Nah, di sini penyebaran data itu merupakan statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau variasi data atau homogenitas data. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data itu ada range, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ketika membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian ada variansi, kemudian ada deviasi. Ini ada deviasi biasa, ada deviasi standar. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan range. Range itu adalah jangkauan atau selisih dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, kelebihan range ini sendiri adalah dapat digunakan secara singkat dan untuk menggambarkan penyebaran datanya. Kemudian kekurangan dari range itu sendiri sifatnya itu labil dan kurang teliti. Tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam range itu sendiri. Maksudnya di sini kenapa? Karena range itu adalah nilai akhir dikurangi nilai awal tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan nilai yang ada di tengahnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada contoh A dan contoh B diperoleh nilai sedemikian rupa. Jika kita lihat yang pertama itu contoh A range-nya 0,04, kemudian yang contoh B itu 0,08. Jika kita lihat secara langsung, berarti kita bisa langsung memutuskan bahwa contoh B ini jangkauannya atau variasi datanya lebih besar daripada si contoh A. Tetapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata belum bisa jika kita hanya menggunakan range saja. Makanya harus ditambah lagi dengan ukuran yang lain. Apa? Yaitu salah satunya adalah deviasi. Nah, deviasi ini merupakan selisih dari nilai atau skor yang diperoleh dikurangi dengan rata-ratanya atau dikurangi dengan mean-nya. Nah, ada dua jenis deviasi ya. Ada deviasi yang berada di atas mean atau deviasi positif dan deviasi yang berada di bawah mean.
atau deviasi negatif. Nah, catatan di sini yang harus kalian perhatikan adalah semua deviasi baik positif dan negatif apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Kalau misalkan tidak 0 berarti ada kekeliruan. Nah, kita lihat contoh di sini. Misal kita punya skor di rentang 5 sampai 9 dengan frekuensi masing-masing 1. Jika kita jumlahkan berarti ini ada 5 data ya, deviasinya. Nah, di sini mean-nya itu sama dengan 7. Nah, deviasinya bagaimana cara mencarinya? Tinggal 9 kurangi mean-nya. 9 kurangi 7, 2, dan seterusnya. Jika kita jumlahkan, itu akan 0. Berarti sesuai dengan catatan yang tadi. Tetapi kita memerlukan harga mutlaknya. Artinya yang negatif ini kita harus positifkan. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 6. Nah, deviasi rata-rata artinya perhitungan selanjutnya ya. Ini namanya deviasinya. Kemudian kalau deviasi rata-rata ya sama, jumlah dibagi dengan jumlah nilainya dibagi dengan jumlah angkanya itu ada berapa. Nah, di sini sigma DI artinya itu deviasi ke I di tanda mutlak berarti harus positif per N. Kebetulan jumlahnya dari deviasinya itu adalah 6, kemudian jumlah datanya ada 5, dihasilkan 1,2. Nah, bagaimana cara untuk menerjemahkan atau menginterpretasi si angka 1,2 ini? Nah, caranya tinggal kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi ketika kita ingin melihat ukuran variasi itu, kita bandingkan dengan satu kelompok dengan kelompok lain. Kita lihat variasi mana yang lebih besar. Ketika kita sudah hitung menggunakan deviasi rata-rata ini, kalau ada yang lebih kecil, berarti itu tandanya datanya atau sifatnya itu lebih homogen. Artinya variasi datanya itu hampir seragam gitu ya, hampir sama. Nah, begitupun untuk kalau tadi kita lihat frekuensinya 1111, kalau misalkan frekuensinya itu beda-beda bagaimana? Nah, jika frekuensinya itu berbeda-beda, hampir sama. Jadi yang pertama kita harus cari dulu F kali X-nya, artinya frekuensi dikali dengan skornya, 9 kali 5 dapat 45, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian jumlahkan. Berarti di sini ada 15 data. Data dikali dengan frekuensinya 114, kita cari mean-nya terlebih dahulu. 114 dibagi 15, 7,4. Nah, inilah deviasinya. Berarti deviasinya tinggal 9 dikurangi mean. Dapat 1,4 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua, ternyata nilainya negatif 3. Kok bisa negatif 3? Padahal catatan tadi menyebutkan bahwa deviasi kalau dijumlahkan harus 0. Oke, belum selesai ya, karena kita harus kalikan. Berarti di sini kita harus kalikan terlebih dahulu. 5 dikali dengan deviasinya. 1,4 yaitu 7 dan seterusnya. Ternyata kalau misalkan kita jumlahkan semuanya, itu adalah hasilnya 0, berarti cocok, sudah sesuai. Nah, kemudian kita sama seperti yang sebelumnya, kita harus cari nilai mutlaknya, berarti 16,4. Untuk menghitung deviasi rata-rata hampir sama, di sini tinggal ditambahkan frekuensi saja. Nah, 16,4 didapat dari sini, dibagi dengan jumlah datanya 15 sama dengan 1,1. Nah, artinya di sini interpretasinya sama dengan yang tadi. Harus sama-sama kita lihat mana yang paling kecil. Kalau misalkan yang paling kecil itu artinya ya, dia sifatnya lebih homogen. Oke. Untuk video ini kita cukupkan untuk bahas tentang deviasi terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dengan video yang selanjutnya.